Bu Tami kan jabatannya tidak ada, kuldiknya tidak ada di Disdik, jadi dia daftar ke Bapenda. Nah kalau dia tidak lulus nanti paruh waktu kan kemungkinan. Kalau sudah ada setelah jadi penuh waktu bisa nggak dipertimbangkan balik ke Disdik gitu Pak? Jadi kelulusannya jadi di Disdik gitu. Izin. Kalau dari Disdik ngelamar keluar ya, formasi yang misalkan ada di luar terus lulus ya wayahnya pindah keluar. Kalau tidak lulus Pak? Kalau tidak lulus balik lagi ke Disdik gitu. Paruh waktunya nanti waktu dia diangkat jadi penuh waktu Pak? Kalau penuh waktu nanti kita kalau ada formasi lagi sesuai formasi. Nah, siap. Ya, kalau misalkan yang paruh waktunya dia kan amanat dari pemerintah pusat juga tidak boleh mengurangi take home pay yang sudah ada ya. Berarti kalau walaupun aturan tentang paruh waktu belum keluar, ya kalau kita dasarnya ke situ, berarti kan kembali lagi ke Disdik karena Disdik yang nganggarin untuk gajinya. Dan misalkan tadinya S1 tuh ininya untuk gajinya ya standar S1, walaupun dia downgrade ke SMA atau misalkan ke harusnya kan kalau ke SMA kan turun ya. Ini kalau misalkan jadi paruh waktu balik lagi ke ini ke gaji S1 gitu. Jadi kan karena dasarnya tidak boleh mengurangi take home pay yang sudah ada. Gitu. Siap. Ya, nambahin sedikit. Jadi kan nanti ketika ada formasi paruh waktu kan nggak ujuk-ujuk ada formasi ya Pak Jo sebagai kepegawaian, Bu Yesi. Nah itu kan mungkin paham ya sebelum adanya pengadaan itu ada perencanaan kebutuhan dulu. Nah tadi yang sudah disampaikan Pak Kabid nanti diusulkan lagi formasinya gitu sesuai kebutuhan yang ada gitu. Siap. Baik. Jadi sudah jelas ya untuk yang P3K mendaftar di luar Disdik. Apabila sudah lulus maka tidak bisa kembali ke Disdik. Berarti lulus di tempat yang dia pilih. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau sudah tidak lulus jadi paruh waktu, pasti kembali ke Disdik sesuai pekerjaan saat honorer. Guru ya kembali ke guru gitu ya. Kayak Tami tadi ya kembali ke bagian persuratan gitu. Nah, ketika diangkat nih jadi penuh waktu seperti apa? Itu nanti lagi ceritanya karena aturannya juga belum keluar ya Pak ya. Jadi entah nanti formasi ulang, kebutuhan perencanaan ulang atau seperti apa. Nanti kita lihat pada saat aturan paruh waktunya sudah keluar. Ya, itu untuk yang paruh waktu. Ini Mbak ada pertanyaan lagi Pak Kabid izin. Yang pertama, saya mau tanya Pak, guru kelas tapi daftar ke guru PAI menggunakan ijazah PAI. Kalau diterima P3K-nya PAI, pas pendataan pakai ijazah kelas, bisa nggak? Jadi waktu pendataan dulu dia pendataannya pakai ijazahnya guru kelas Pak. Tapi mungkin dia sudah kuliah PAI. Nah, jadi sekarang dia daftar PAI, apakah bermasalah atau tidak? Itu yang pertama. Hah? Apanya? Iya, pakai ijazah PAI kan. Waktu pendataan dulu dia pakai ijazahnya guru kelas, iya. Itu bermasalah atau tidak? Nah terus ini assalamualaikum Pak, mau bertanya teman saya pengisian biodatanya salah di pengisian ijazahnya, nama sekolahnya tidak sesuai dengan ijazahnya dan sudah disubmit. Nah itu seperti apa Pak? Apakah di TMS kan atau seperti apa? Jadi dia salah masukin biodata sekolahnya, jadi beda sama ijazah yang dia upload seperti itu. Jadi pertanyaan pertama tadi terkait ijazah, beda ijazah yang sekarang dengan pendataan waktu dulu, pendataan BKN. Yang kedua nama sekolah yang diupload, yang dia ketik beda sama ijazah yang diupload. Itu seperti apa? Tadi terkait yang pertama apa tuh Pak Jo? Yang pertama tuh waktu pendataan itu guru kelas, tapi sekarang daftarnya di PAI. Nah, jadi sebetulnya yang masuk ke ijazah dengan formasi yang dilamar sesuai atau enggak itu. Nah, seperti tadi misalkan ya sesuai nanti ijazah dan formasinya kita ini kan gitu. Iya, gitu. Terus selain itu kan mungkin ada juga yang waktu pendataan non ASN menggunakan ijazah SLTA. Nah sekarang udah punya S1-nya, bisa pakai S1-nya asal formasi dan kualifikasinya sesuai gitu. Atau downgrade, jadi bisa downgrade, bisa upgrade sesuai formasi dan kualifikasi gitu.
Oh, yang kedua tadi ijazahnya beda dengan yang dia masukin. Nama sekolahnya beda ya. Ini kayaknya sebenarnya nggak masalah ya, tapi mudah-mudahan nggak masalah ya. Kecuali kayak misalkan nama terus tanggal lahir itu jangan sampai kebolak-balik atau salah penulisan, atau misalkan Anissa tapi A-nya 2 atau ini enggak sesuai ijazah lah intinya. Nah itu ketika Bapak Ibu nanti diterima terus diusulkan NIP-nya nanti akan berpengaruh di SK-nya. Makanya hati-hati yang belum submit gitu, nggak usah stres tapi tetap hati-hati gitu dalam penginputannya. Tapi kalau tadi terkait penamaan itu apa namanya, nama sekolah mah mudah-mudahan aman ya. Siap Pak, Kabit, semangat. Nambahin juga untuk pemilihan lokasi ujian ya, ini banyak yang salah. Lokasi ujian ya. Ada yang kan ada yang harusnya ngetik misalkan kayak Banten jadi Bali gitu. Kan harus ke sana ke Bali. Ya jadi harus diperhatikan juga. Misalkan kita maunya di Bandung nih ya. Misalkan udah kompakan dengan teman-teman mau di Bandung nih. Cuma dia ngisinya itu sama anaknya. Ngisinya di Jakarta, dia sendirian di Jakarta gitu. Itu yang bikin kita repot itu sampai sekarang kayak gitu banyak. Jadi harus teliti juga, makanya seleksi administrasi ini jangan sembarangan juga gitu ya. Terutama untuk lokasi yang banyak laporan ke kita. Itu yang masuk harusnya di BKN Banten misalnya dia lebih dekat ke Banten malah ke Bali gitu. Ada juga yang sampai keluar pulau, sampai ke Batam gitu. Kan kita, iya itu jadi, ya memang bisa cuma yang harus kita usulkan ulang gitu ya. Mungkin gitu. Baik ya. Mangga titipan pertanyaan Pak Rosim, mangga. Ini ada titipan pertanyaan dari rekan saya. Dia udah bekerja selama 2 tahun Pak, tapi belum masuk Dapodik. Apakah bisa mendaftar atau enggak? Terima kasih. Belum, sudah 2 tahun. Tapi belum masuk Dapodik. Belum bisa, Pak Egos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kalau aturan untuk masuk Dapodik itu kan udah jelas. Di sekolah negeri ya, itu harus memiliki SK kepala dinas dulu. Nah itu, rata-rata hal yang terjadi di lapangan, kadang-kadang bapak-bapak yang kayak gini nih, forum, terus kadang-kadang pengelola di lapangan, itu jangan kasih kendor yang kayak gitu tuh, nanti akan menyulitkan kita di sini. Kayak yang nggak punya SK dinas, gampang, kesini aja dulu diinput, nanti dimutasikan. Jangan beri celah kayak gitu. Selama di sekolah kita masih ada honorer yang belum diangkat, kita harus dahulukan mereka biar nanti tidak terjadi kecemburuan sosial di lapangan. Kok si itu baru ini udah bisa resum ya, terjadi kan? Nah itu buktinya Pak. Contohnya seperti itu takutnya. Seketat apapun kita pemerintah daerah ataupun dinas membuat aturan, kalau bapak ibunya misalkan tidak melaksanakan aturan itu, insya Allah tetap kacau data kita Pak. Ya demikian Pak. Udah jelas ya Pak Rosim ya. Nah ini sekaligus kita sampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian bahwa kita di Dikpora sudah mulai berbenah terkait dengan input guru ke Dapodik ya. Jadi tidak lagi memakai SK kepala sekolah ya Pak Egos ya. Jadi semua guru honorer semenjak tahun 2024 apabila ingin masuk ke Dapodik itu harus dapat surat persetujuan dari kepala dinas dengan melampirkan lolos butuh dari kepala sekolahnya, rekomendasi GTK. Itu baru bisa diproses oleh bagian Dapodik di Pak Egos dan Pak Erik. Jadi semuanya akan terkendali mulai dari sekarang, mulai tahun 2024. Jadi tidak bisa dia operator sekolah asal ngasukeun gitu.
atau peraturan kecamatan. Jadi semua Kalau di kita di kabupaten berarti kan bupati, kalau di provinsi berarti gubernur gitu yang mengusulkan untuk P3K paruh waktu. Kenapa ada kata-kata dapat dipertimbangkan? Karena mungkin nanti mekanismenya apakah dari ranking ya untuk P3K paruh waktu itu. Makanya Bapak dan Ibu semua juga walaupun nanti sudah ada titik aman jadi P3K paruh waktu, tetap untuk ranking itu ini ya, ranking harus bagus ya. Takutnya nanti pengangkatan untuk paruh waktu itu berdasarkan ranking gitu. Atau misalkan yang pasti sih berdasarkan kinerja ya. Jadi nggak mungkin misalkan yang bersangkutan jarang masuk atau misalkan masuk aja bikin masalah, itu akan diusulkan kayaknya sih kita ada seleksi ke situ juga. Mungkin sekilas itu ya. Kita banyak tanya jawab aja. Ini jamnya jam ini ya jam berapa ya? Mana habis Jumatan gitu. Habis makan siang, jadi ya mudah-mudahan dengan tanya jawabnya nanti lebih ramai lah itunya ya. Mungkin sekilas itu Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.